Oke geng, assalamualaikum. Terima kasih kepada kamu semua yang sudah pun subscribe my channel YouTube Jihan Hunter bersama dengan saya Jihan. Aku sudah call brother nek. Saya cakap datang saja anytime. So aku sudah sampai sini. So sekarang ini kita akan tengok ikan gapi dan juga udang kara. Oke. Udang kara macam mana, ikan gapi macam mana. Jom kita masuk terus geng. Di dalam. Kamu udah dengar bunyi air? Ya. Oke, iri-iri sini nih. Kamu sudah boleh dengar bunyi air, bukan air terjun. Jadi aku udah nampak udang. Tuh. Ya. Tapi nanti kita cerita masalah udang. Tapi tengok anu, tapi tengok ikan gapi. Ikan gapi. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Iya. Ikan apa tadi? Ikan gapi sama udang kara. Sorry lah, sebenarnya kalau ikutkan lama sudah. Tapi pemandangan itu hari terlibat politik sekejap. Itu sebabnya dapat terjaga. So sebenarnya lebih kepada bapa lah yang buat nih. Tapi apabila saya tengok ada potensi, itu dan hanya main-main lah tu hari. Sempena bulan 3 PKP tu hari. Sekali cuba jual, ada pula demand. Maksudnya ada juga orang mau beli. Maksudnya masa awal-awal PKP dulu just main-main lah. Just main-main saja. Suka-suka. Fokus lebih pada udang kara. Mula-mula macam hobi-hobi lah. Tapi udang kara benarnya memang yang objektif utama untuk cuba berniaga. Tapi memandangkan udang kara ni ambil masa. Take time lah. Take time. Itu pun by accident. Tengah bersihkan kolam yang itu. Ada problem. So bila tengok gapi yang tujuan asal yang dibeli gapi ini untuk diletak di sini ini untuk kurangkan rangit. Tapi endingnya terlampau banyak. Jadi bila bersihkan kolam ini masalah tuh, canvas tuh. Saya tengok banyak pula pattern cantik. Ada sotel, ada ventel, ada tuxedo, ada rainbow. Jap, ni nama-nama yang disebut ni nama ikan? Nama gapi. Gapi ni maksudnya nama asas lah. Nama basic lah. Basic. Kalau nama sainsnya panjang lagi, boleh Google tuh. Ada berapa nama semuanya tadi? Tuxedo? Itu contohnya tuh, banyak sangat. Banyak kah? Banyak. Dia variety yang ada pun 50 ke atas tuh. Paling jadi senang. yang famous saja lah. Kalau yang famous macam tuxedo, koi. Tapi belum ada lagi koi. Mosaic. Tapi kalau based on ekor pula ada yang ventel, half moon. Paling senang dorang search di Google lah. Iya, tapi itu sebablah yang mana yang saya ada nih, saya cuma jual yang supaya semua orang mampu. Saya tidak akan mau jual dulu yang terlampau mahal. Pasal benda ni kita mau create minat orang. Kadang-kadang orang boring. Ini sebenarnya gapi ni lebih kepada terapi mata apabila hilangkan stres. Memang otomatik tu. Kita suka melihat barang yang berkala. So ikan ni macam-macam color kan? Yes. Kebanyakan yang beli pun suri rumah. Okey ya, sebab dan budak-budak. Budak-budak juga. Kalau apa ni ibu bapa datang pasal anak-anak orang suka gapi. Kalau udang kara tu of course kepada orang dewasa lah, adult. Jadi untuk gapi ni antara yang paling senang mau jaga. Paling senang mau jaga. Jadi kalau customer lah, pelanggan lah datang sini beli ikan, adakah sekali dengan akuarium atau macam mana? Akuarium belum lagi. Pasal ini masih di DIY ataupun ada beli sendiri akuarium. Waktu ini belum lagi. Okay, tadi Jihan ada tengok, ada akuarium 1, 2, 3, 4 di Siring tu lah, di tepi tu. Cantik geng, memang cantik. Itu hiasan sendiri kah atau macam mana tu? Hiasan sendiri tu. DIY. Do it yourself tu pada mananya. Orang apa yang kita ada untuk low cost. Kadang-kadang banyakkan orang mau beli di kedai akuarium. Yes, itu terpulang pada budget masing-masing. Tapi kalau kita berminat untuk bermula hobi untuk piara ikan, apa-apa jenis lah yang air tawar paling senang.
kita gunakan apa yang ada di sekeliling dan buat kajian. Contohnya air tuh tumbuhan tuh boleh ndak hidup dalam air. Itu kadang-kadang Macam yang tadi itu lah di tepi itu akar kan? akar Itu itu akar mati yang baru sekema akar pokok mangga, bibit mangga apa tuh? Itu akar mangga lah dok. Akar mangga tuh. Memang mati sudah. Mati sudah. Tapi itulah di tanah jadi nampak cantik lah dalam kira. Apa tuh ada sedikit Yang kulat-kulat di bawah tuh, itu beli ke apa tuh? nggak ada. Itu apa tuh yang di lantai. Maksudnya yang di Nih, contoh nih. Oke, Ada di bawah nih, di bata nih ada belum muat nih kikis saja. Jadi letak tengok dulu aja boleh mengajut. Pasal kadang-kadang takut dia nangam dengan air, takut juga gapi itu takut ada toksik. Tapi based on trial and error lah. Tapi setakat ini nggak ada masalah, nggak ada yang mati. Apa tuh? Ada daun pegaga itu yang orang terkejut tuh lah ulam. Itulah ulam tadi ada. Hidup. Itu sudah lebih 10 hari tuh. Masih Hidup. lagi hijau, hidup. So memang cantik untuk hiasan kolam. Walaupun Itulah aku nampak tadi ini ulam untuk dimakan nih. Tapi cantik untuk dihias dalam aquarium. Oke, geng. Oke, kalau kamu mau beli ikan gapi, kamu boleh kontak Abang Ilen. Nomor udang telepon. kara pun boleh. Udang kara. Sekejap lagi kita akan tengok udang kara. Oke, nih Bang. Cara penjagaan ikan nih. Kadang-kadang ada orang beli sih, habis itu mati. Dia macam malas. Kan menjagalah, ada yang payah. Ini soalan bonus. Biasa nih normal nih. Ada yang orang mau project untuk anak dia tatska ke apa kah. Ada buat piara gapi baru mau mula. Yang paling penting perlu dijaga kalau basic punya ayat lah. Bersih. Itu mau dijaga. Maksudnya aing tuh mau jaga pH-nya. Tapi of course kita tiada water tester. So yang penting kena jaga air. Air tuh kalau nak mau pakai anti klorin, pasal air pipe ni kan ada klorin. Kalau mau pakai anti klorin, peram minimum 3 hari hingga seminggu. Baru letak ikan. Kalau ikan yang dibeli di mana-mana, biasanya dia akan bagi air, campurkan sekali air tuh. Air yang dia bagi tuh. Campurkan sekali, jangan asingkan. Supaya jangan mengejut, air bersih terlampau. Itu penting tuh. Lepas tu, makanan perlu dijaga 2 kali sehari cukup, sikit sangat. Pasal kadang-kadang makanan tuh boleh jadi sisa apa tuh toksik ataupun dia akan jadi amonia. Itu kadang-kadang kita tidak nampak, ingat bersih. Tapi paling simple mau tahu apabila cium air di akuarium tuh ada bau memang dah sedap dicium lah. Tukar. Paling best jaga biasanya kalau play safe seminggu tukar separuh air akuarium tuh. Oke. Sekarang nih ini dikira satu perniagaan ataupun bisnis sampingan lah ya di bagian. Waktu nih bakal sebenarnya bakal full time. Tapi mendangan sekarang saya pun sudah malas mau bekerja. Apa nih orang bilang 9 to 5 nih. Saya lebih suka relax. Ini pun ada income juga. Lagi pun bukan macam zaman muda dulu. Alhamdulillah. Jadi Bang, cara pembersihannya nih Bang, macam mana? Macam saya cakap tadi, cara pembersihan itu sebenarnya by trial and error. Maksudnya daripada kesilapan kita tahu apa yang untuk pembulan. Tapi untuk basic biasanya kita beli Google macam mana cara-caranya, banyak video di YouTube yang boleh dijadikan sebagai contoh atau panduan. Jadi bagi saya yang perlu dijaga ialah punya air. Air lah. Air itu tadi kurangkan amonia. Kalau yang di sini sendiri punya tempat nih, cara pembersihan deh macam mana? Maksudnya filter semua nih. Filter itu mau dibersihkan, mau dimonitor macam filter sama ada mau beli yang di kedai ataupun daripada cushion perabot pun boleh. Yang perabot lama asal bersihkan. Yang cushion perabot tu pun boleh digunakan sebagai filter, cuma kena bersihkan 2 kali seminggu. Kalau macam sistem pipe ni biasanya saya cuci atau supaya dia tidak sumbat ataupun amonia terkandung tersumbat ke. Kalau nak cuci memang ada kulat lah di dalam tu. Bukan kulat, dia lebih pada macam bergelugut lah, macam kotoran. Ya itu yang mau dibersihkan itu lepas 10 hari atau 2 minggu lah. Itu Jadi, mesti bersihkan. Apa yang aku nampak sini kan? Apa yang dia nampak? Semuanya macam DIY. Oke. Memang DIY. Buat sendiri. Yang macam besen yang biru ni memang nampak belilah. Tapi sistem pipe-nya macam pipe yalah buat sendiri. Dia punya kolam tepi ni pun nampak pakai canvas. Yalah, seperti mana yang saya cakap tadi. Adakah semua ni sendiri punya design. Memang DIY sendiri, tapi of course kita akan buat kita punya kajian sendiri, bertanya orang yang tahu. Tapi kalau anda terjumpa orang yang tahu kan kita semua ada internet. So kita gunakanlah YouTube tu. Kita kaji yang lain
Ada tuh cara-caranya. Tapi macam nih kadang-kadang kita terpikir sendiri. Yang penting kita tahu yang dia mesti ada pump, dia mesti ada filter dah, dan dia mesti juga ada air masuknya, ada air keluar dah. So itu yang kita perlu desain sendiri, macam mana mau rangka dia punya structure. Sebenarnya tidak susah sangat. Ini saya punya desain sendiri. Kalau beliau saya, father saya di depan, dia lain lagi desain dia. Macam saya lain, air saya sentiasa jernih. Pada saya tidak. Pasal dia tidak berapa menjaga dia punya filter. Tapi ikan atau udang masih hidup, cuma susah mau nampak. Macam saya senang mau nampak jernih. Yalah, untuk customer datang boleh tengok ikan. Ya, Oke, itu cerita sudah. pasal customer. Selalunya seminggu tuh mesti ada hari-hari gak datang customer tuh? Kalau saya iklan di Facebook sama ada free ya, kalau free itu maksudnya di grup lah share. Itu ndak juga hari-hari lah. Tapi kalau saya sudah yang berbayar, itu biasalah, itu memang hari-hari. Hari-hari ada. Memang ada lah. Ada. Jadi Anda salahkan kalau kongsi berapa boleh dapat sebulan income? 1.000 juga ya. Sedangkan sehari pun busuk. Jual ikan gapi begini pun ribu. Gapi saya itu. Dia tidak termasuk udang lagi tuh. Baru ikan gapi. Baru ikan gapi itu. Kalau setakat gapi busuk-busuk pun yalah ada yang orang yalah saya pun mau berlaku adil kepada orang kedai, orang kedai pun mau bayar sewa kedai, lesen. Jadi saya jual dengan syarat beli ada minimum dia. Contoh 5 saya jual sepasang RM3 jadi 15, ekstra lagi saya sedekah 2 pasang. Jadi adil juga lah kepada orang yang sama ada yang beli daripada saya jual di kedai. Jadi berapa harga ikan? Maksudnya sepasang jantan betina yang mana pattern yang available lah. Itu RM3. RM3. Ya. Selalunya customer datang berapa diambil? Dalam lingkungan mungkin RM50? Macam saya cakap tadi, dia ikut package lah. Package tu yang maksudnya paling minimum 5 pasang. 5 pasang so ada RM15. RM15 lah. So ekstra lagi 2 pasang, so dalam 14 ekor. Jadi kalau customer pelanggan yang datang sini disarankan ready lah tempat untuk pelihara ikan tu kan, jangan beli-beli tu. Yes. Kecuali dia ada air filter, maksud dia air daripada kowe. Air daripada kowe ataupun air mineral, itu boleh pakai. Yang anda payah tunggu. Tetapi nasihat saya, kalau air terlampau bersih pun dia akan terkejut. Itu sebab air yang saya bagi itu campurkan sekali. Okay. Untuk menstabilkan lah. Supaya biasa lah. Macam kita, kalau panas tiba-tiba sejuk, memang demam. Sama juga ikan. Oke bang, kalau ada page Facebook boleh beritahu, nomor telefon pun boleh. Beritahu orang. Oke, kalau mau cari saya senang saja, Super Unknown Fishery. Kamu type saya Super Unknown tu sambung, lepas tu space fishery. Mustahil kamu dah tahu. Kalau mau telefon ataupun WhatsApp 011-3184-2733. Time okey. Malam bakal datang tapi saya sudah iklankan juga. Kalau bagian pagi 10 hingga pukul 12, petang 2 hingga pukul 6, malam 7.30 hingga 7 hingga 8.30. Tapi malam tu saya tidak galakkan pasal belum cukup lampu. So tidak berapa nampak. Kecuali kamu tidak kisah, saya pilihkan lebih awal. Jadi kamu datang tinggal ambil saja. Baik, terima kasih. Baik apapun, kita akan doakan yang terbaik untuk kita punya brother ni jual ikan gapi kan. Jadi kamu geng kalau mau beli ikan gapi, kamu beli call lah. Nanti apa yang tertera di screen sekarang ni, itu nombor telefon. Abang Ellen bilang. Ataupun Abang Boy lah, senang lah. Kalau di Labuannya orang Labuan biasa panggil Abang Boy. Kalau yang legend Ellen. Boleh lah. Okey, baik apapun, jom kita tengok ikan.